Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang jamur zygomicota dari mapel biologi. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Aquinta Voceno Mahendata dari absen 5. Halo, perkenalkan nama saya Abdullah, saya dari X4. Perkenalkan nama saya Aditya Baita Dian Lagawa dari kelas X4 absen 2. Perkenalkan, nama saya Amrata Istifari Syamsuddin, saya dari absen 3. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu zygomicota. Mungkin beberapa dari kalian itu belum tahu apa sih zygomicota itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Zygomicota adalah filum jamur yang umumnya hidup sebagai saprofit. Apa itu saprofit? Saprofit adalah menguraikan bahan organik mati. Contohnya seperti roti yang udah basi maupun buah yang membusuk. Jamur ini dikenal memiliki ciri khas. Salah satu ciri khasnya adalah memiliki hifa yang tidak bersekat. Apa sih hifa yang tidak bersekat itu? Hifa yang tidak bersekat itu artinya benang-benang penyusunnya memiliki dinding pemisah di dalamnya. Zygomicota memiliki dua cara perkembangbiakan. Yang pertama ada seksual dan yang kedua ada aseksual. Cara ini akan dijelaskan oleh teman saya Abdul. Lalu ada salah satu contoh jamur yang paling dikenal yaitu Rhizopus stolonifer. Rhizopus stolonifer adalah jamur yang sering ditemukan pada roti basi maupun buah yang membusuk. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari jamur ini. Yang pertama, dia itu memiliki hifa yang bernama aseptat, dan juga dia memiliki banyak sekali membran inti sel yang bisa dibilang senositik. Dan nomor 2, saya akan menjelaskan bagaimana mereka hidup dan di mana mereka hidup. Cara hidup mereka itu saprofit, yaitu mereka itu sebagai pengurai dari bahan-bahan organik ataupun material organik lainnya. Nah, mereka itu hidup di area yang lembab, dan juga kalian juga bisa menemukan mereka di media-media umum seperti roti dan tempe. Yang ketiga adalah bagian tubuh utama. Tubuh utama dari jamur ini terdiri dari rhizoid, telon, dan juga yang terakhir adalah sporangivor. Selanjutnya adalah bagaimana cara mereka berkembang biak. Nah, mereka berkembang biak itu dengan cara seksual dan aseksual. Poin ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Abdul. Hai teman-teman, saya adalah Abdullah yang tadi dibicarakan oleh Aquinta. Saya hari ini menjelaskan tentang bagian reproduksi, yaitu aseksual dan seksual. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagian aseksual, yaitu inti siklus reproduksi jamur atau yang biasa disebut dengan aseksual. Yaitu poin pertama, hifa akan memanjang dan membentuk sebuah tangkai atau yang biasa disebut dengan spirongiofort. Yang kedua, di ujung tangkai muncul kotak spora atau yang biasa disebut dengan sporangium. Ketiga, kotak-kotak biasanya adalah tempat reproduksinya potensi spora-spora berikutnya. Poin keempat, yaitu kotak yang matang akan pecah dan spora-spora yang ada di dalamnya akan diterbangkan melalui pergerakan angin. Dan poin 5 atau poin terakhir, yaitu spora yang jatuh di tempat yang pas dan aman akan tumbuh menjadi jamur-jamur baru di masa depan. Itu adalah bagian aseksual. Sekarang bagian inti reproduksi seksual jamur atau yang bisa disebut dengan seksual. Poin pertama yaitu pendekatan. Hifa jenis berbeda yaitu plus dan minus akan saling berdekatan satu sama lain. Poin kedua, pembentukan. Ujung hifa akan membesar dan menjadi gametanium. Poin ketiga, pelindungan. Terbentuknya zigospora berdinding tebal dan yang bertahan lama. Poin keempat yaitu pelindungan. Terbentuknya zigospora yang tahan lama dan berdinding tebal. Poin kelima yaitu pemulihan. Saat kondisi membaik, zigospora tersebut akan menjadi sporanggium baru. Itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asintia. Oke, akan saya lanjutkan apa yang dijelaskan Abdul tadi. Jamur ini karena dia organisme yang tidak memiliki klorofil, jadi dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dari itu dia mengambil nutrisi di sekitarnya. Jamur ini fungsinya ada dua, yaitu menguntungkan dan merugikan. Akan saya jelaskan yang menguntungkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah jamur sebagai pengurai. Jamur ini berperan penting dalam ekosistem karena dia dapat mengurai sisa makanan, sisa tumbuhan, sisa makhluk hidup. Contoh dari jamur pengurai ini adalah Rhizopus stolonifer. Dia ini berperan untuk mengurai sisa makanan atau tumbuhan.
Yang kedua adalah fermentasi. Jamur dapat dimanfaatkan dalam proses fermentasi. Contohnya pembuatan roti, tempe, kecap, tape. Contoh jamur adalah Rhizopus oryzae. Nah, dia ini digunakan dalam membuat tempe, tauco, dan bir. Yang ketiga adalah produksi obat dan industri. Jamur ini juga dapat menghasilkan enzim dan membuat antibiotik. Contohnya adalah sebenarnya beberapa Zygomicota ini dapat menghasilkan enzim untuk industri dan zat untuk obat. Karena sudah saya jelaskan beberapa jamur yang berada di dalam peranan menguntungkan, saya lanjutkan menjelaskan jamur yang memiliki peranan merugikan. Yang pertama adalah jamur pembusuk makanan. Membusukkan seperti roti atau buah, yang mana dapat merugikan dan makanan menjadi tidak layak dikonsumsi. Contohnya adalah Rhizopus stolonifer. Nah, karena spora jamur ini merusak makanan, yang mana juga merugikan manusia karena tidak bisa mengonsumsi makanan tersebut. Yang kedua, parasit pada manusia dan hewan. Jamur yang memiliki peranan merugikan dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia, seperti infeksi paru-paru, infeksi kulit. Jamur ini bisa menyebabkan penyakit karena daya tahan tubuh yang kurang kuat. Contoh jamur adalah mucor. Biasanya menginfeksi seseorang yang daya tahan tubuhnya lemah. Maka dari itu kita harus menjaga daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan kita agar terjauhkan dari jamur yang menyebabkan penyakit.